Jika ada perbedaan dalam hal perawatan tanaman cabai ataupun budidaya tanaman cabai dari segi pupuknya, dari segi pemupukannya, dari segi pemberian insektisida ataupun fungisidanya, kemudian dari pemberian nutrisi dan juga kalsium dan kaliumnya, itu sudah hal yang wajar teman-teman, karena setiap petani pasti akan mempunyai tata cara yang berbeda, pupuk yang digunakan pun juga berbeda-beda. Tapi di sini yang terpenting adalah saling menghargai, itu yang pertama. Yang kedua adalah apapun pupuk yang diberikan, karena saya yakin petani yang sudah menanam tanaman cabai, minimal mereka semua sudah tahu efek dari pupuk tersebut, kemudian kegunaan pupuk tersebut. Misalnya pupuk NPK yang saya pergunakan kemarin, saya tambahkan pupuk urea. Ada sebuah komentar yang mengatakan, harusnya Pak, musim kemaraunya dijelaskan. Soalnya jika pemberian pupuk seperti itu di musim penghujan akan berakibat fatal pada tanaman cabai tersebut. Mungkin yang beliau maksud adalah pemakaian pupuk NPK 16-16 kemudian pupuk urea saya berikan di saat tanaman cabai saya sudah pemetikan yang ke-15 kalinya dan buahnya sangat lebat sekali. Jadi intinya seperti ini teman-teman, jika pupuk itu membuat tanaman saya itu rusak, sedangkan tanaman cabai ini buahnya sangat lebat sekali, otomatis tidak saya pergunakan teman-teman. Sedangkan tidak ada penjelasan di pupuk tersebut bahwa pupuk ini tidak diperbolehkan dilakukan pemupukan di saat tanaman cabai sudah berbuah. Yang dijelaskan di situ adalah dosisnya. Jangan memakai dosis yang berlebihan untuk tanaman yang kita budidayakan. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, Heri Petani Indonesia, jika menyukai video saya silahkan like, komen, dan subscribe. Jika tidak menyukai video saya silahkan di skip saja, tidak masalah teman-teman, karena apa yang saya bagikan ini adalah real pengalaman saya pribadi, bukan dari narasumber. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya, tapi saya tidak menjelaskan tata cara pemetikan tanaman cabai. Insya Allah teman-teman sudah pada bisa semua. Di sini saya hanya ingin mengklarifikasi ataupun menjawab komentar dari saudara kami. Komentarnya seperti ini teman-teman. Padahal saran anjuran mengenai cuaca di musim kemaraunya juga disertakan Pak, karena kandungan seperti itu kalau di musim hujan ya berbahaya juga buat tanaman cabai. Ini akan saya jawab Pak, komentar panjenengan, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Sebenarnya yang berbahaya itu bukan masalah pupuknya, tapi dosis yang diberikan berlebihan itu sangat membahayakan buat tanaman yang kita budidayakan.
Bisa dicek video-video kami sebelumnya, mungkin sudah ada hampir 1.500, itu hanya video tanaman cabai. Mungkin dampak buruk yang dimaksud oleh beliau adalah memancing munculnya jamur, kemudian tanaman akan terserang jamur karena kebanyakan unsur nitrogen di saat cuaca sedang diguyur hujan setiap hari, otomatis kelembapan tanah itu semakin tinggi. Mungkin itu yang dimaksud. Maka dari itu di sini akan saya jelaskan semua. Sebenarnya walaupun tanaman cabai yang sudah berbuah itu pun juga masih membutuhkan nitrogen. Makanya di videonya itu saya menggunakan pupuk NPK 1616 kemudian pupuk urea dengan dosis 1,5 kg pupuk urea untuk 120 liter air, kemudian 1 kilo pupuk NPK itu untuk 120 liter air. Kemudian saya kocor di lubang yang di tengah-tengah. Jadi satu lubang itu untuk 4 tanaman cabai, 200 ml air dibagi 4 pohon, berarti satu pohonnya 50 ml air. Kemudian pupuk 2,5 kg dibagi 120 liter, bisa Bapak sendiri yang menghitungnya. Insya Allah dosisnya tidak tinggi tapi rendah. Maka dari itu setiap video sudah saya jelaskan, pergunakanlah pupuk dengan dosis yang rendah, jangan terlalu over. Itu hampir setiap video sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah masalah pupuk. Saya yakin setiap petani mempunyai tata cara yang berbeda, menggunakan pupuk yang berbeda. Logikanya, jika pupuk NPK yang saya pergunakan kemudian pupuk urea yang saya pergunakan merusak tanaman cabai yang saya budidayakan, otomatis tidak saya pergunakan. Jadi intinya seperti itu. Bisa dicek hasil pemupukan saya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian saya tambahkan pupuk urea, apakah ada tanaman saya yang terkena jamur, ada tanaman cabai saya terserang penyakit patek, antraknos, kemudian ada nggak daunnya menguning. Daunnya sangat hijau pekat karena pupuk urea itu sangat bagus sekali untuk menghijaukan daun. Yang kedua adalah Ultradap. Biasanya saya menggunakan 2 pupuk itu. Jika teman-teman tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, silahkan. Karena yang tadi saya bilang, setiap petani itu mempunyai tata cara yang berbeda. Yang penting yang kita bicarakan adalah hasil panennya, kemudian tingkat kesuburan tanaman. Karena sudah berulang-ulang saya menggunakan pupuk NPK, kemudian saya tambahkan urea di fase generatif, yaitu di saat tanaman cabai saya buahnya lebat. Karena saya berpikir seperti ini, munculnya tunas-tunas baru itu peran nitrogen itu sangat diperlukan sekali untuk tanaman. Bayangkan saja jika tanaman sudah berbuah kemudian pupuk yang mengandung nitrogennya ada, kita berhentikan, sehabis buah itu dipetik kemudian baru dipupuk lagi, berarti kan nunggu jeda. Itu ruginya kita sebagai petani. Kalau bisa tanaman itu kita tanam mulai memasuki fase generatif, buah setiap hari dipetik, tapi selalu muncul tunas-tunas baru, sehingga tunas baru itu mengeluarkan bunga. Bunga itu yang nantinya itu akan menjadi buah. Seperti yang teman-teman lihat, tanamannya subur, kemudian buahnya sangat lebat, daunnya sangat hijau pekat. Itulah yang dicari oleh petani cabai, karena tanaman cabai itu memang sangat rawan sekali terkena jamur, dan jamur itu pun juga bisa muncul dari pemupukan jika pemupukan itu menggunakan pupuk yang dosisnya terlalu tinggi. Maka dari itu yang sering saya jelaskan ke teman-teman semua di video-video kami sebelumnya, buatlah lubang pemupukan yang berbeda. Tujuannya apa? Jika kita memberikan pupuk dosisnya berlebihan, itu bisa aman untuk perakaran cabai kita. Jika tanaman cabai itu akarnya rusak, terkena pupuk yang dosisnya terlalu tinggi, biasanya jamur pun juga bisa masuk lewat akar tersebut. Sering saya jelaskan, lakukan pemupukan dan buatlah lubang pemupukan yang berbeda dimulai dari awal pindah tanam. Sebenarnya video saya sudah jelas sekali, detail sekali. Pemupukan mulai pindah tanam, saya pun tidak pernah melakukan pemupukan di bawah pohon ataupun di lubang tanam tanaman cabai, tanaman melon, dan juga tanaman semangka. Masalah hasilnya, biar teman-teman sendiri yang menilai.
tanaman cabai saya ini subur ataupun tidak, juga silahkan yang menilai teman-teman semua. Apakah tanaman ini subur ataupun tidak, karena saya pun juga tahap pembelajaran teman-teman, saya juga belajar. Jadi intinya setiap saya budidaya tanaman cabai, tanaman melon, tanaman semangka yang saya tumpang sarikan itu, saya pun juga masih belajar. Karena bagi kami tidak ada manusia yang berilmu tinggi, semua kedudukannya adalah sama. Setiap apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari proses kehidupan kita. Jadi tidak ada yang ahli dan juga tidak ada yang disebut namanya master tanaman cabai. Dan mudah-mudahan jawaban saya ini juga bisa membantu. Itu Pak jawaban dari kami. Mudah-mudahan Bapak pun juga bisa memahami bahwa saya budidaya tanaman cabai di kota dingin, yaitu di kota hujan, yang kelembapan tanahnya tinggi sekali. Makanya tinggi bedengan saya hanya menggunakan 25 cm. Tujuannya apa? Agar paritnya itu tidak tinggi. Itu pun juga sudah saya konsep sebelum saya menanam tanaman cabai. Kemudian yang kedua adalah saya menanam cabai ini di tanah kapling Pak, di tanah perumahan. Memang di daerah kami itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan lahan-lahan kosong di persawahan ataupun lahan-lahan yang sangat ideal untuk budidaya tanaman cabai. Jadi saya memanfaatkan lahan-lahan kebun di perumahan yang belum dibangun, saya jadikan budidaya tanaman cabai dan juga tanaman melon. Berawal dari hobi Pak, saya pun juga masih sangat minim pengalaman untuk hal ataupun bercocok tanam, tapi saya di sini bicara masalah hasil. Mungkin hanya ini jawaban dari kami. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan juga bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala support, atas segala subscribe-nya, komentar-komentar yang mengkritik dan sifatnya membangun. Insya Allah setiap komentar akan kami balas, karena niat kami dari awal hanya ingin berbagi pengalaman kami pribadi. Kemudian yang kedua, semoga kebaikan teman-teman semua yang telah subscribe channel Heri Petani Indonesia, Allah senantiasa memberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan kepada rizkinya, dan insya Allah kita semua selalu istiqomah dalam merawat tanaman cabai, tanaman melon, dan juga tanaman semangka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat tani, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.